mampirlah mampir ke sini untuk berbincang-bincang ya politik kacangan lah. Mas Hakim ini juga punya suara di Kota Pasuruan karena memang warga Kota Pasuruan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan perbincangan kita hari ini juga membawa sedikit pembuka lah untuk pesta demokrasi di Kota Pasuruan. Iya. Jangan diharap terlalu tinggi, pertama karena ini kontestasi politik, tidak ada yang pasti di dalam politik. Yang kedua, kita ini juga bukan pakar, tapi seperti kata Mas Agus tadi, kalau secara luaran kulit kacang kita tahu lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beda ya dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita sekarang berada di Kota Pasuruan. Nah, seperti halnya NTV itu wilayahnya itu Malang sampai Lumajang, ya plat N lah begitu. Jadi singkatan N itu adalah plat N Karesidenan Malang, di mana ada Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Nah, berhubung di Kota Pasuruan akan ada pilkada, maka NTV mampir ke sini untuk berbincang-bincang ya politik kacangan lah. Tidak apa-apa, yang penting bagaimana suara-suara masyarakat di Kota Pasuruan. Nah, bersama saya dengan Hakim ini salah satu dulu pernah jadi wartawan di wilayah Kota Pasuruan, sama dengan saya sebenarnya. Dulu saya tahun 2003, 2002, 2003, Hakim juga begitu. Ya sedikit melek kulit kacang lah politik di Kota Pasuruan. Monggo Mas Hakim, diperkenalkan Mas Hakim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang untuk pemirsa NTV. Hari ini terima kasih sekali saya mendapatkan tamu kehormatan. Saya nggak tahu kalau disuruh ngobrol di depan TV, cuma bilang mau datang, saya pikir mau silaturahmi seperti biasa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan perbincangan kita hari ini juga membawa sedikit pembuka lah untuk pesta demokrasi di Kota Pasuruan. Iya. Jangan diharap terlalu tinggi, pertama karena ini kontestasi politik, tidak ada yang pasti di dalam politik. Yang kedua, kita ini juga bukan pakar, tapi seperti kata Mas Agus tadi, kalau secara luaran kulit kacang kita tahu lah. Sedikit tentang perpolitikan di Pasuruan. Gitu Mas Agus. Iya. Nah, kebetulan juga Mas Hakim ini juga punya suara di Kota Pasuruan karena memang warga Kota Pasuruan sekarang. Jadi bukan hanya sekedar saya tidak punya suara di sini dan saya tidak peduli siapa yang menang siapa yang kalah. Saya hanya ingin berdemokrasi lewat media begitu. Jadi main cerdik lah begitu. Nah, bersama saya dengan Alras, seperti biasanya Alras mendampingi program Modal Matul di acara NTV. Alras ini
produk produk pabrik yang biasanya ekspor ke Jeddah, ke Yordan. Nah, untuk lokal Indonesia sudah ada produknya, namanya Alras. Untuk teman-teman bisa belanja di online ya, di Instagram toko baju Alras. Alras pakai Z, toko baju Alras. Nah, di sana Anda bisa pilih-pilih, harganya sangat terjangkau dan kualitas yang luar biasa. Nah, Mas Hakim, ini kan ada incumbent, incumbent Mas Teno ya, kalau sebut. Saya bilang Mas lah, karena memang masih muda, lebih tua saya kayaknya. Mas Teno ada wali kota sekarang, itu berhadapan dengan Gusipul. Nah, ini bukan gajah lawan sapi ya, tapi kayaknya gajah lawan gajah kayaknya Mas Hakim. Meskipun incumbent ya, yang notabene adalah meskipun incumbent, lawannya adalah Gusipul yang notabene adalah mantan wakil gubernur 2 periode di Jawa Timur. Menurut Mas Hakim gimana, Mas? Ya, Gusipul bukan hanya mantan wagub ya, bukan cuma mantan wagub, tapi beliau adalah seorang figur Jawa Timur, di mana kita tahu bahwa Pasuruan ini adalah kota yang identik dengan kota santri, identik dengan ulama, identik dengan pondok pesantren. Betul. Dan sudah barang tentu pesona Gus Ipul ini andaikan beliau bukan wagub pun pesonanya sudah pasti sangat ya? kental melekat di kalangan santri-santri ya. Iya, betul. Ya, kota Pasuruan memang sejak dulu memang tidak pernah merah, Mas Hakim. Memang tidak pernah merah, selalu hijau begitu. Tapi kan Anda tahu sendiri ya, politik itu kan dinamis. Betul. Jadi ya buktinya dulu dipimpin oleh seorang Sutiono. Betul ya, Sutiono yang notabene orang Golkar, terus wakilnya Teno. PDI. Nah, sedangkan ketua PKB-nya adalah ketua dewannya adalah PKB. Betul. Ini kan dinamis sekali ya. Jadi tidak ada kekuatan yang mutlak di kota Pasuruan ini. Kalau pesona Teno sendiri gimana, Mas Hakim, menurut warga kota Pasuruan? Ya, bisa kita lihat bahwa karena Mas Teno ini adalah seorang incumbent ya. Ya, dia tentu saja juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Pertama juga kita tahu bahwa pemilih muda itu sangat tertarik dengan tokoh-tokoh seperti Mas Teno ini. Karena muda juga. Betul. Dan kedua, setelah dia berhasil menang pada pilkada yang lalu, dalam beberapa waktu terakhir penilaian masyarakat juga sudah sangat positif terhadap beliau ini. Terutama kan kita tahu bahwa tipikal masyarakat Pasuruan ini bukan masyarakat yang sangat kritis berapi-api dalam menyatakan pendapatnya, tapi Pasuruan ini terkenal santai. Ya, jadi dalam beberapa waktu terakhir ini Teno sebagai pucuk pimpinan di kota Pasuruan berhasil menjaga stabilitas di kota Pasuruan. Perekonomian juga ketika kita di masa pandemi seperti ini juga berjalan sangat mulus, saya kira. Termasuk juga kalau mau dinilai juga pemberian bantuan lah misalnya. Selama masa pandemi ini Teno berhasil menyalurkan bantuan tanpa perlu banyak suara-suara kritikan, suara-suara ketidakpuasan dan sebagainya. Itu bisa jadi karena waktunya sangat berdekatan dengan pilkada ya. Ya bisa jadi juga merebut hati masyarakat. Bisa.
Bisa, sangat bisa merebut hati sangat bisa. masyarakat. Ya. Tapi begini, Mas Hakim, Teno ini jadi wali kota sebenarnya bukan Teno wali kotanya, Betul. Sutiono waktu Betul. itu. Nah, ketika Sutiono ini ada masalah, maka Teno naik jadi wali kotanya, betul ya? Betul, Betul. betul. Nah, ini sebenarnya bukan kartu truf Teno sebenarnya. Ini kan gerbong waktu itu kan merah dan kuning, Mas Hakim. Iya. Iya, Dan kuning seperti kita tahu sekarang berada di pihak kubu. satunya lain. Iya, Ya makanya ini buat saya ini justru tantangan tantangan bagi buat kubu Teno, incumbent ya. iya Hanura, PDI, Gerindra dan seterusnya. Jadi yang seperti kita bilang tadi bahwa dalam politik itu sebetulnya tidak ada yang fiksi. Makanya perlu kerja keras, tapi bukan tidak ini loh, bukan tanpa kartu mereka dalam bertarung kali ini. Karena kita tahu juga dari kalangan pesantren ada anggota DPRD dari Kota Pasuruan Iya. yang juga Yang merah ya. merah dan berada di pihak keluarga pesantren juga. Betul. Jadi ya, perpecahan suara jelas Jelas ada. Sekarang ada. tinggal kreasi, tinggal kreasi dari Oh iya. teman-teman Jadi, PDIP. Kalau saya baca politik-politik pinggiran lah Mas Hakim, politik kacangan lah begitu. Gus Ipul yang memang notabene pernah jadi wakil gubernur 2 periode dan punya kartu truf adiknya jadi bupati Pasuruan. Nah, secara logika banyak warga kota Pasuruan itu jadi ANS di kabupaten. Begitu Mas Hakim ya? Betul. Kan tidak mungkin adiknya diam saja. Tidur nina bobo tidak mungkin lah. Dia pasti membantu, entah dengan cara apapun dia pasti membantu lah. Nah, kembali lagi si Teno yang memang notabene merah PDIP pasti ada bantuan dari Mufti. Pak Mufti ya. Pak Mufti ya, Dr. Mufti yang notabene DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Yang notabene juga keluarga besar pesantren yang top lah di Pasuruan dan Jawa Timur ini Mas Hakim. Kiai Hamid ya. Begitu, keluarga Kiai Hamid begitu yang orang-orang sangat tawadhu lah kepada keluarga Kiai Hamid itu. Betul. Jadi kalau dibilang bahwa dulu keluarga Kiai Hamid dibilang hijau, sekarang tidak. Ya bocor-bocor titik lah mungkin begitu. Tapi titiknya kan penting Mas Hakim. Makanya kan tinggal kreasi sih sebetulnya. Tinggal kreasi. PDIP ini meskipun cuma 2 kursi sudah berhasil mengalahkan yang sekarang ini juga akan dilawannya kemarin di PKB lah. PDIP berhasil mengalahkan kan dengan Golkar waktu itu. Jadi kan kita tidak bicara cuma Golkar aja waktu itu, tapi di situ ada PDIP tentunya. PDIP tentunya. Makanya sekarang kalau berhitung suara ya kita bisa katakan bahwa Pilkada Pasuruan 2020 ini floating aja. Jadi banyak yang masih mengambang, masih banyak yang bisa direbut, masih banyak yang bisa diambil oleh siapapun. Ya masih 50% liar ya. Iya betul. Jadi suara-suara liar yang masih mengambang ini masih bisa dikreasikan oleh tim pemenangan dari masing-masing calon. Iya betul. Nah gini kembali lagi dulu kuning sama merah menang dia. Nah sekarang kuning lepas dari koalisi merah dulu itu Mas Hakim. Ya, betul. Kuning lari ke hijau. Ini kan otomatis pecah kekuatan dunia yang notabene kuning itu pemilih solid begitu. Ya. Ya itulah yang sebetulnya harus benar-benar menjadi PR bagi merah karena kita tahu kalau pemilih Golkar ini adalah pemilih yang
sangat Fanatis ya? fanatik, benar. Fanatik. Bukan fanatis karena ideologis atau apapun, tapi karena dia pengkaderannya sangat sangat kuat. Dan sudah lama gitu, partai Betul. lama. Jadi ini bisa jadi PR juga bagi teman-teman PDIP Hmm. Untuk bisa, ya saya pikir ada romantisme lah. Romantisme kalau yang atas mungkin yang di level organisasinya kan mungkin sudah pasti bergabung ke hijau. Tapi di level pemilih Oh iya. pada pilkada yang lalu ada romantisme antara di antara pemilih-pemilih Golkar ini dengan Teno. Ada Dengan lah. Teno, ya pasti Pasti ada. ada. Ya minimal pernah silaturahmi lah dulu. Iya. Kan betul Mas? Minimal pernah silaturahmi dan ono ya orang Jawa lah, ono sungkan-sungkani lah begitu. Jadi tidak mutlak lah begitu. Ya memang politik begitu ya, tidak ada yang mutlak. Kalau saya pribadi, sebetulnya saya pribadi sangat juga ada rasa segan dengan Mas Teno karena ya saya pikir beliau masih muda dan beliau cenderung bersih lah, bersih. Kan itu kan yang sekarang diinginkan masyarakat luas. Mereka ingin pemimpin yang bersih. Track record tidak terlalu ada noda celah yang berhubungan dengan kasus. Pembangunan juga mampu beliau selesaikan meskipun beliau cuma sebagai penerus Pak Setiono. Nah, ya beliau bisa menjalankan dengan sangat mulus dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dibilang bersih ya, oke lah bersih. Tapi Gus Ipul dua periode juga bersih Mas Hakim. Betul, betul. Bersih sekali ya. Sangat bersih sekali. Iya, sangat bersih sekali 2 periode. Nah, kontestan ini kan kita baca di jajaran N1-nya Mas Hakim. Betul ya? Nah, kita masih belum baca di N2-nya Pak Hasim dan Pak Adi Wibowo. Yang notabene Nasdem itu di Kota Pasuruan ini memang tidak terlalu tua, tapi suaranya signifikan Mas Hakim. Signifikan. Dulu ada mantan wali kota ya, Aminur Rahman yang memang kuat dengan Nasdemnya. Ya artinya imbang lah menurut saya. Di sini ada Gus Ipul dengan Mas Adi Wibowo dengan gerbong Golkarnya yang terbukti pilkada yang lalu sukses berhasil. Di kubu Teno ini incumbent, dimanapun incumbent tidak bisa dientengkan. Begitu, karena mereka incumbent punya gerbong ekstra Mas Hakim. Ada mitos incumbent gitu. Ada mitos incumbent begitu. Nah, kalau suara-suara dari tetangga Mas Hakim lah atau komunitas Mas Hakim gimana Mas antara dua wakil ini? Ya itu tadi, kalau secara tangible ya tentu Teno memenangkan pertarungan sementara sebagai incumbent karena masyarakat merasakan langsung apa yang sudah dilakukan oleh Teno. Dan baik, catatannya baik di masyarakat. Itu satu untuk Teno. Tapi untuk Gus Ipul kembali lagi seperti tadi, jadi pesona Gus Ipul ini karena beliau itu adalah seorang figur yang jelas-jelas masyarakat Pasuruan, apalagi sekitar tetangga saya mungkin ya, sangat kental dengan hubungan dengan pesantren. Ya santri begitu ya? Iya santri, ya tentu saja Gus Ipul menang di sisi itu. Jadi orang mungkin melupakan sejenak dan sangat yakin bahwa Gus Ipul akan mampu memimpin Pasuruan ke depan. Gus Ipul sudah mengkampanyekan akan mendongkrak dan mempercepat perekonomian dan seterusnya. Meskipun menurut saya sih memang Pasuruan ini ya perlu kreator beneran. Perlu kreator beneran. Jadi
karena tipikal daerahnya, posisi geografisnya yang seperti ini, jadi perlu seorang pemimpin yang kreator. Kreator, betul. Jadi nanti terserah Gus Ipul akan mampu meyakinkan masyarakat, menunjukkan bukti-bukti enggak bahwa beliau juga selain beliau itu sudah menang di hati masyarakat karena posisi dia yang santri, atau dia juga bisa menunjukkan kiprah-kiprahnya yang berhasil, misalnya selama menjadi wagub membawa Jawa Timur menjadi apa lebih gitu, baik secara ekonomi mungkin. Nah itu juga harus bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Kalau ya, untuk sementara ya Teno yang sudah bisa membuktikan kepada masyarakat. Ya, karena incumbent. Incumbent. Ya betul. Karena sudah punya power di sana. Meskipun betul. mungkin beberapa waktu yang lalu ya kan juga tidak terlepas dari peran Pemprov ya, pemerintah provinsi yang dulu dipimpin oleh Gus Ipul. Mungkin. Iya, jadi kekuatan pilkada Kota Pasuruan ini ya seperti dibilang tadi, ada incumbent yang memang mitosnya incumbent tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Ya, mitosnya incumbent tidak boleh kalah. Tapi yang pernah terjadi, sering terjadi incumbent kalah malah. Begitu. Tapi kembali lagi Gus Ipul, ya kata Mas Hakim tadi memang mitos, bukan mitos ya, melekat dengan santrinya, dengan prestasi bersih ya, jadi wakil gubernur. Mas Tino juga menurut Mas Hakim warga Kota Probolinggo ya juga bersih di urusan administrasi negara, begitu Mas Hakim ya? Betul. Nah, sekarang tergantung dari kreator dari masing-masing kubu. Betul. Bagaimana meyakinkan pemilih-pemilih yang tidak punya pegangan itu, Mas Hakim. Liar lah bilang gitu. Floating. Itu kan masih waktunya kan masih panjang, Mas Hakim. Ada sekitar 4 bulan lah ya. 3 bulanan lah begitu. Ya. Untuk merumus model-model kampanye seperti apa yang bisa melekat di warga Kota Pasuruan, kan begitu Mas Hakim? Iya, saya tetap yakin bahwa masyarakat Kota Pasuruan ini juga bisa objektif juga sebetulnya. Jadi justru mereka yang objektif itu yang sekarang sedang floating. Jadi mereka tidak akan sekedar melihat atau menelan mentah figur, tapi mereka juga akan melihat dari track record dan kira-kira apa yang bisa diharapkan dari dua kontestan ini ya. Jadi masih akan menentukan pilihan belakangan. Jadi mereka tidak serta-merta akan menjatuhkan pilihan kepada salah satu kubu karena kondisi isu yang ada sekarang lah mungkin, tanpa berpikir lebih lanjut. Makanya masih ada waktu juga. Meskipun dalam masa kampanye yang banyak itu lebih pada janji-janji tentunya. Iyalah. Namanya kampanye itu kan, siapa yang pandai memberikan janji ya oke lah. Tapi karena orang-orang banyak janji, mana buktikan begitu Mas. Semua kampanye memang 90% menurut saya itu janji-janji saja, semua kampanye begitu. Apalagi ada visi misi, sama sebenarnya. Tidak ada 100% yang visi misinya itu terlaksana semuanya ya. Jadi selama masih ada kesempatan bagi warga Pasuruan, bolehlah mengkuliti calon-calon pimpinan Kota Pasuruan nantinya, kan begitu begini. Masih ada baca-baca bagaimana track record keduanya, maka waktu hari tentukan pilihannya. Ya
kembali lagi ya, tidak hanya figur, harus ada eh, bukti bahwa satu orang ini bisa mengkreatori bahwa kota Pasuruan adalah akan lebih maju di dalam segala bidang. Begitu Mas Hakim ya? Iya, betul. Iya betul. Kalau soal harapan masyarakat tentang kota Pasuruan ini bagaimana Mas Hakim? Ya, Sampean mewakili masyarakat. betul. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tipikal masyarakat Pasuruan itu adalah santri, santuy. Jadi persoalan-persoalan pembangunan yang menonjol di kota Pasuruan itu dari dulu itu selalu terletak pada penertiban di pusat kota seperti alun-alun dan revitalisasi beberapa aset kota yang belum tergali dengan baik, Maksimal ya. maksimal. Salah satunya Pasar Poncol yang Yang dekat alun-alun tuh ya. iya betul. Jadi masih harus, itu yang jelas di depan mata kita ya. Yang jelas harus dimaksimalkan karena potensi kota Pasuruan ini dari kalangan UMKM seperti itu. Jadi mau tidak mau ya perlu perlu pemikir juga. Jadi kalau Gus Ipul bicara tentang investor, ya tentunya investor itu lebih ke daerah utara mungkin, pemanfaatan potensi laut di pelabuhan dan seterusnya. Kalau di tengah kota nyaris tidak ada yang belum ada ya. betul, belum ada ditemukan potensi-potensi itu ya. yang memerlukan investor besar belum. Jadi lebih pada pemberdayaan ekonomi kecil, menengah. Ya. Mungkin minus. Ya, secara kasat mata memang saya bukan orang kota Pasuruan ya. Tapi ketika saya datang ke taman kota ini ya ada kemajuan bagus lah untuk di sini. Tapi saya tidak tahu di tempat lainnya ya. Tapi minimal sudah oke lah di sini. Dulu waktu saya masih kerja di sini di Pasuruan ini ya tidak beginilah. Beberapa kali lewat sini ya ini masih belum ada di depan saya. Itu salah satu yang dipandang oleh masyarakat sebagai buah tangan Teno. Ini ya. Jadi ada revitalisasi taman kota seperti ini. Dulu ada taman kota ini. Ada. Nggak sebagus ini. Terus ada lagi RTH yang di Jalan Sunan Ampel, juga begitu. Sekarang mungkin kelihatan lebih bagus. Ada Taman Manula juga yang di Purworejo, itu juga bagus kan. Masyarakat kan simple melihat seperti itu juga, termasuk alun-alun revitalisasi. Alun-alun. Betul. Itu yang sementara dilihat, meskipun masih jadi PR tentang penertiban di seputar alun-alun. Ya memang. Ya secara mata gamblang begini ada perkembangan ya kota Pasuruan dipimpin oleh Teno ini. Betul. Tapi ada beberapa yang harus digarap serius lagi, dioptimalkan seperti Pasar Poncol itu. Betul. Dan pengembangan investasi ke daerah utara. Itu yang belum dilihat oleh masyarakat, bahwa Teno ini mampukah membangkitkan Pasuruan lebih menonjol lagi gitu. Misalnya dari segi ekonomi perlu terobosan lagi. Betul. Jadi yang dilihat orang dari segi itu, Teno ini kelihatan setelah meneruskan pemerintahan Setiono itu masih belum maksimal, belum optimal di bidang itu. Jadi masih ditunggu. Nah, kapasitas Gus Ipul sebagai Wagub yang beliau juga sudah
berkampanye Iya, iya, iya. mengatakan akan mendongkrak perekonomian, itu sangat ditunggu juga oleh masyarakat. Masyarakat sudah berharap banyak apa yang bisa dilakukan Gus Ipul untuk Iya, betul. Kota Pasuruan. Kota Pasuruan kedepannya, Betul. terutama untuk ekonomi ya. Dari sisi Ya, pembangunan ekonomi. Ya, sekali lagi masih ada kesempatannya, baik dari tim kampanye maupun dari calon incumbent dan Gus Ipul untuk meyakinkan masyarakat Kota Pasuruan bahwa Anda orang yang tepat untuk dipilih. Kan begitu Mas Hakim? Betul. Jadi masih ada waktu yang tidak sedikit lah. Ada waktu 3 bulan untuk meyakinkan masyarakat Kota Pasuruan bagaimana Anda nanti terpilih dan apa yang akan diwujudkan, bukan janji ya. Kalau janji-janji banyak lah, banyak orang pinggir jalan yang bisa seperti itu. Tapi bagaimana cara Anda, Mas Teno dan Gus Ipul ini berkampanye tidak asal janji. Nah, kalau itu terjadi dan yakin masyarakat Kota Pasuruan ini, maka Anda akan terpilih. Anda ini kan ada 2, Mas Teno dan Gus Ipul. Nah, saya akhiri, cukup Mas Hakim ya? Iya. Cukup. Saya akhiri program Modal Madul NTV ini kali ini di Kota Pasuruan. Saya Agus Salim bersama Alras. Alras ini baju muslim, baju koko, baju kurta, baju gamis. Itu mereknya Alras yang terbaik. Memang kualitasnya ekspor, harganya tidak mahal dan juga tidak murahan, tapi keren. Ini Mas Hakim, saya kasih bingkisan dari Alras. Oh iya. Ya, sesuai pesanan tadi ukurannya L. Nah, terima kasih untuk Alras. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV